Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya kaya raya. Amin. Ya. Dapat dunia, dapat akhirat. Pagi ini masalah kita semuanya diangkat sama Allah. Dikasih kemudahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Ada Bunda Tuti. Masya Allah sehat ya Bunda ya. Alhamdulillah sehat. Ustadz Maulana. Oh iya siap Ustadz. Ustadz Syam. Masya Allah, sehat Bang Ali? Sehat pastinya. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu nih ya. Dari Majelis Tali mana? Asik. Yang sebelah sini. Dari Majelis Tali mana? Asik. Iya, siapa yang ngajarin? Ya tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya mau nanya, dijawab yang jujur. Kadang-kadang untuk pertanyaan ini kadang-kadang suka pada malu. Padahal yang namanya hidup gak ngelihat dari status. Bener kan ya? Saya mau tanya yang di studio dulu. Siapa yang janda? Ayo, malu kan? Tunggu ya, dulu. Iya. Saya hitung dulu ya. Angkat tangan yang janda. Yang janda. Yang janda. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, Wih, banyak banget di sana. Ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Ya. Ngapain nanya-nanya janda? Kadang-kadang kan malu. Tapi tunggu dulu. Iya. Janda itu terhormat tahu. Makanya itu yang kita mau bahas. Karena ada jandal ditinggal mati. Ada ditinggalin. Cerai. Iya, ditinggal cerai ya. Ini kita Cerai akan bahas. mati, cerai hidup. Iya, kita mau bahas nih ilmunya bagaimana supaya jadi wanita yang independen. Oh, jadi itu maksudnya. Iya. Buat yang di rumah, siapin catatan ya. Dan tonton sampai selesai. Iya. Karena hari ini kita akan membahas menjadi apa? Menjadi janda independen. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh. Ya, ini jadi ilmu Maaf buat ya. kita semuanya ya. Kalau bahas ini janda, Iya. besok bahas duda. Aduh. Enggak kan? Iya, kayaknya seru tuh ya. Biar pas, biar match sehingga akhirnya kita dapat ilmunya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu di sini ada cuplikan ya. Pas jadi istri, pas jadi janda. Kalau kembali lagi yang namanya status itu ya, Islam nggak ngeliat status ya Ustadz ya. Iya. Ya, jadi statusnya ini. Sementara kita udah tahu bahwa Islam itu melihat dari ketakwaannya. Berarti kedekatan status kita. yang paling tinggi status takwa. Takwa sama Allah. Nah, mungkin dimotivasi lagi nih Ustadz ilmunya nih ya. Gimana sih untuk menyikapi hal seperti ini? Kadang-kadang Masya Allah masyarakat kita masih ngeliat status. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Bang Ali, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa Maryam ibnat Imran allati أحصنت فرجها Allah. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا Allah. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله
Allahumma arhamna bil Quran, surah At-Tahrim mencatat 3 tipe perempuan. Yang pertama adalah dari golongan kafir, yaitu seorang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Jadi walaupun punya suami yang soleh, tapi istrinya tetap digolongkan orang kafir oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan kedua ada seorang perempuan yang beriman, yaitu Asia binti Muzahim, yakni istrinya Fir'aun. Jadi punya suami yang bejat, punya suami yang tidak baik, tapi karena dirinya baik maka dia tetap digolongkan perempuan yang beriman. Tapi yang hebat yang terakhir, yakni seorang Maryam bintu Imran, seorang yang tidak memiliki pasangan, lalu difitnah sana sini, kanan kiri dapat ujian cobaan, bahkan punya anak subhanallah yang tidak punya bapak, tidak punya suami, tapi ternyata diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 3 perempuan ini kita melihat bukan karena ada pasangannya, bukan disebabkan karena suaminya. Ada yang punya suami tetap kafir, ada yang punya suami tidak baik tapi tetap menjaga keimanan, ada yang tidak punya pasangan diangkat derajatnya sama Allah, bahkan menjadi seorang pemimpin nanti di surganya Allah, yaitu Maryam bintu Imran. Disebabkan karena apa? Karena ketakwaannya kepada Allah. Jadi kalau ditanyakan, dicatat nih jamaah ada di rumah, gimana caranya menjadi orang yang tetap kuat meskipun statusnya tidak punya suami? Maka jagalah kedekatanmu kepada Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Jaga kewajiban-kewajiban dari Allah. Makanya jangan kau menuntut karena doamu terlambat, tapi tuntutlah dirimu karena kewajibanmu terlambat. Cakep tuh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bang Tepuk Ali. tangan dulu. Quotes of the day itu ya. Nah, baik, ini sekarang kita minta ilmunya dari Bunda Tuti yuk, Masya Allah. Iya. Bunda, yang namanya janda itu kan Iya. biasanya nih ya, yang ujian terberatnya itu dari sisi ekonomi. Benar, Nah, ya, iya. ya, sisi ekonomi. Nah, yang kedua biasanya omongan orang. Nah, gimana nih bisa kuat masalah ekonomi, akhirnya nggak nurunin derajat kita. Terus habis itu dengerin omongan orang, udah nggak usah dipikirin, Iya. tetap kuat, istilahnya menuju tujuan yang sesungguhnya. Baik. Silakan Bunda. Siap, mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita baca salawat. Siap? Siap. Sallu ala nuril ladzi arajas sama ya fauzaman ya fauzaman sallallahu wasallam. Alhamdulillah. Semoga dengan sholawat, baik bunda-bunda yang ada di studio maupun di rumah, dimanapun berada, hati kita menjadi tenang, ridho, ikhlas. Apapun yang Allah berikan, rukun iman yang keenam adalah menerima ketetapan Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah. Menjadi janda bukan keinginan. Siapa di antara kita yang mau jadi janda? Mau tidak? Kalau kita tahu menjadi janda, ya Allah, mohon kepada Allah ya jangan menikah dengan dia. Misalkan janda cerai, betul? Kalau misalkan kita tahu mau ditinggalin, ya Allah, kita juga mungkin udah persiapan ya Bu ya. Sekarang bagaimana kalau dengerin kata orang, janda ini jadi tergantung daripada kita. Kalau kitanya, Masya Allah, tepuk tangan dulu. Kalau kitanya menjadi jandanya ini janda bermartabat, janda yang bisa menjaga kehormatan diri, janda yang terus beriman kepada Allah, terus berusaha menggali potensi diri dan tidak bermacam-macam di luaran ataupun menjadi fitnah bagi orang lain, maka di mata Allah akan menjadi janda yang terbaik. Betul tidak? Terbaik. Iya. Janda yang terbaik. Ayo semuanya ikut sama saya. Ya. Janda, Janda. semakin terdepan. Ya Allah. 1, 2, 3. Janda semakin terdepan. Ulangi. Iya, janda semakin. Gini, janda semakin terdepan. Gak usah Iya. minta jadi janda. Iya. Ya, Nggak jadi usah. aku juga ingin menggarisbawahi Iya. kadang-kadang ya setelah seperti itu malah jadi barbar, jadi ngaco. Iya. Jangan ya Bunda ya. Jangan. Tetap Jadi istiqomah. menyikapi janda ditinggal meninggal gimana Bunda? Ya jangan bersedih,
ditinggal cerai? Jangan minder. Tepuk tangan dulu. Oh, itu udah merupakan takdir dan ketentuan yang harus kita terima Iya, ya. kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Hari ini bukan kiamat. Iya, Masih ada hari depan. Masih ada hari masa depan, Masya Allah. Ini nanti kita bahas juga nih ya. Iya. Ini kadang-kadang istilahnya pada saat ditinggal merasa dunia habis semuanya. Sementara kan kita bergantung sama suami ya. Iya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.